istilah saya itu cowok kemayu yang mempunyai fashion cowok menjadi cewek kan gitu ya. Saya agak marah sebetulnya, bukan marah ya, ini konyol gitu ya. Konyolnya seperti apa? Konyolnya begini, ketika booming menjadi nasional, menginternasional, lalu Gubernur DKI ikut dengan hanya 2 peraturan saja Mas di rumahku itu. Peraturannya cuma 2, itu gembel loh saya. Iya gembel, masih belum punya rumah ya, masih. Halo Basti, dimanapun Anda berada, di balik gemerlapnya Citayam Fashion Week, anak-anak dari generasi Z tengah menghadapi ancaman kecemasan. Seperti apa peluang mereka di masa depannya, ketersediaan lapangan pekerjaan, pendapatan yang akan mereka dapat, hingga ancaman-ancaman lainnya. Seperti apa peran dari pemerintah dan seperti apa peran dari keluarga menghadapi atau merespon dari Citayam Fashion Week ini. Telah hadir di sofa hijau kali ini, seorang budayawan, penulis, dan juga jurnalis. Wah, ini luar biasa. Apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ini menarik sekali kalau dari sisi budayawan. Seorang budayawan melihat Citayam Fashion Week ini seperti apa? Kalau saya melihatnya hal yang biasa saja ya. Biasa saja dalam pengertian keinginan anak-anak muda di bawah umur sebetulnya itu ya. Umur berapa ya? 17 apa itu. Untuk eksis, untuk mempunyai panggung dia muncul kan begitu. Itu sama dengan kalau saya analogikan dengan dulu ketika tren atau booming graffiti. Booming graffiti? Ya, graffiti di mana-mana orang membuat graffiti ya, anak-anak SMP, SMA merusak pagar-pagar rumah orang, toko-toko dan sebagainya. Sama seperti itu sebetulnya. Nah, di Citayam ini hal yang biasa juga, anak muda tidak punya pekerjaan gitu, atau gagal sekolah, atau sedang suntuk, memerlukan tempat untuk nongkrong, tempat untuk berekspresi, lalu muncul di Citayam, kan begitu kan? Nah, yang membuat saya agak marah sebetulnya, bukan marah ya, ini konyol gitu ya. Konyolnya begini, ketika booming menjadi nasional, menginternasional, lalu Gubernur DKI ikut, kemudian Ridwan Kamil ikut ya. Beberapa artis pun ikut berpartisipasi. Ya, kalau artis mungkin terserah lah ya, tetapi sebagai pengelola sebuah kota, seorang gubernur itu menurut saya pahamlah bahwa hal seperti itu tidak benar, sama dengan ketika seorang kepala satpol ikut bikin grafiti. Nah, ini letak kekacauannya menjadi di situ. Iya kan? Seorang yang harusnya mengelola sebuah tempat supaya tidak menjadi gangguan umum, lalu dia ikut di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya? Jadi ribet gitu. Iya kan, menjadi ribet ya. Dipindah ke, akhirnya jalan keluar yang diberikan kepada mereka itu jalan keluar yang ribet itu tadi. Lah, gue juga di situ loh. Gue juga muncul di situ. Gue bergaya di situ. Ridwan Kamil itu lucu aja gitu, pakai jas, belakangnya apa? Pengemudi ojol ya, betul. Sangat kontras gitu supaya dia muncul dan lain sebagainya itu. Nah, menurut saya itu sama dengan ketika Kepala Satpol PP ikut bikin grafiti pada saat itu ya. Kalau pada analogi grafiti itu tidak ada yang melakukan seperti itu kan, tidak ada Satpol PP yang ikut bikin grafiti, tidak ada polisi yang bikin grafiti, sehingga dia menentukan kebijakan-kebijakan untuk mengelola dorongan anak-anak muda membuat grafiti di tempat-tempat yang lebih tertentu gitu kan. Oh, di tiang jembatan tol atau di tembok-tembok yang disediakan, atau kemudian bahkan polisi sudah membuat apa lomba-lomba grafiti kan. Itu menjadi fair gitu ya, menjadi oh ya, dia yang mengelola
kekacauan terjadi menjadi sebuah hal yang jauh lebih bermanfaat. Nah Untuk kalau ini kan susah, iya kan? Anak muda melakukan itu ya nggak apa-apa. Anak muda tuh harus salah gitu. Kalau nggak salah bukan anak muda lah. Dia pasti jadi pejabat gitu. Pejabat aja salah, apalagi anak muda nggak boleh salah. Kan begitu. Jadi itu yang sebenarnya kekacauannya di situ sebenarnya. Tapi kalau peristiwanya nggak ada yang hebat lah. Kecuali ada dua hal itu ya. Bahwa kemudian itu menjadi kemacetan, zebra cross dijadikan tempat fashion show ya itu bagian dari dulu pagar orang dibikin graffiti kan gitu. Tetapi karena aparat tidak melakukan hal yang sama, maka dia bisa melakukan upaya-upaya untuk membenahi hal yang kacau itu kan. Sekarang graffiti juga menjadi sebuah hal yang bagus. Seni kan? ya? Karena ada regulasi yang jelas pula, dan juga ada tempat untuk disediakan. Iya, disediakan. Nah, apakah ini memang akan nanti kedepannya akan menyediakan sebuah tempat khusus untuk ya ini membutuhkan untuk mengeksplor seni mereka, keinginan mereka untuk mungkin ada yang ingin berprofesi sebagai model, inilah momen-momen terbaik mereka. Tapi itu banyak disalahgunakan ya. Ya antara lain misalnya saya menulis di Facebook ya. Ada cokai itu cowok kaya. Cowok kaya itu seperti Pak Embong yang ingin mendaftarkan merek dagang Citayam. Ada cokem, cowok kemayu gitu kan ya, seperti yang pakai baju-baju aneh-aneh itu ya. Kemudian cowok keren itu seperti bingung atau apa itu ya. Yang dia punya ide, punya kemauan, punya gagasan untuk tampil di situ ya. Kalau itu misalnya dipindahkan, mau kemana? Gitu. Dipindahkan ke Sarinah katanya, bukan begitu ya. Itu bukan masalah tempatnya dibagusin atau enggak, tetapi di situ ada sebuah stasiun yang menghubungkan dengan Citayam, yang menghubungkan dengan Tangerang, yang menghubungkan dengan Bogor kan gitu kan. Betul. Nah ini kan apa stasiunnya juga ikut dipindah kan nggak mungkin. Dan Citayam ini sudah menular, sudah di copy paste oleh kota-kota lain. Betul. Ya di Surabaya, di Medan, di Bandung ya dan itu saya kira tidak lama itu. Kita lihat aja semua budaya pop ketika itu terjadi, maka ketika masyarakat sudah muntah, sudah itu ya selesai. Ya. Ini kekacauannya itu ketika ada pejabat yang ikut di situ, iya itu saja. Kalau artis ya artis sudah ya mereka juga rebutan konten juga. Iya, itulah ya, apalagi di media sosial. Betul. Iya. Apalagi ini viral, terlebih lagi semakin viral dengan hadirnya pemimpin kota yang hadir. Iya, kalau saya melihatnya dari situ ya, itu orang lain boleh berpandangan lain, tetapi saya melihatnya seperti itu dengan analogi graffiti misalnya kayak gitu. Ya kalau kita lihat mungkin dukungan dari petinggi-petinggi tersebut yang memberikan ruang atau memberikan dukungan bahwa ini juga positif juga, cuma mungkin terlalu crowded dan kurang bisa ditangani dengan baik. Kalau saya sebagai bekas anak muda gitu ya, mantan anak muda, semua kegiatan anak muda positif lah. Perkelahian pun positif. Iya, kalau saya begitu. Iya. Persoalannya adalah ketika perkelahian misalnya itu ya, saya tidak ikut berkelahi gitu aja. Saya bisa mengatur mereka. Kalau saya ikut berkelahi nggak bakal bisa mengatur lagi. Kan begitu, intinya begitu ya. Kemudian juga kegelisahan antara, di situ muncul cowok-cowok kemayu lah istilah saya itu cowok kemayu yang mempunyai fashion cowok menjadi cewek kan gitu ya. Dan itu sebagai sebuah subkultur gitu ya. Itu sejak tahun 70-an, sejak tahun zaman Orde Baru, daerah situ itu daerah istilahnya daerah yang disebut oleh teman-teman oleh orang-orang itu Taman Lawang. Sangat bersinggungan ya? Iya, di bawah jembatan itu kan. Betul. Dulu di situ dan sampai sekarang lah waria-waria bukan menjajakan dirinya ya. Dia majang di situ, kemudian
melakukan transaksi seksual di situ atau di tempat lain kan gitu. Jadi habitat habitat apa transgender di situ tuh sudah jauh lebih lama. Iya. Sekitar tahun 70-an sudah ada di situ, cantik-cantik sekali gitu. Jauh lebih ini kan Ya, lebih. ini seakan kita memberikan panggung untuk mereka juga ya. Ya, ya, ya pastilah. Dia yang jauh lebih lama di situ. Transgender atau waria itu sudah jauh lebih dulu ada di situ. Anak-anak Citayam itu kan baru beberapa bulan saja kan. Iya, iya. Iya kan? Kemudian eksis karena media sosial yang memblow up, Betul. gitu kan? Media yang memblow up, gitu-gitu. Kalau kemudian kehadiran waria itu, saya tidak bisa membayangkan ya, nanti orang-orang yang berpakaian seperti itu mau ditangkap, dibawa ke panti sosial Kedoya. Kan? Ini sangat diskriminatif gitu. Kan hanya bentuk pakaian saja kan. Dia tidak melakukan transaksi seksual di situ, dia tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kriminalitas. Lalu tiba-tiba ditangkap karena orang berpakaian cowok, berpakaian cewek. Nah, ini kan jadi ribet itu. Betul. Iya kan? Kemudian dibina apa kan? Dibinasakan misalnya. Ya nggak bisa juga kan? Ya bagaimana gitu kan? Itu kan bukan urusan dinas sosial kan? Itu kan urusan orang tua masing-masing. Kembali ke keluarga lagi. Iya. Apakah dia keluar dari rumah memakai pakaian, pakai sarung atau pakai selimut? Itu kan yang tahu kan orang tua. Betul. Ya, kenapa kemudian menjadi berurusan dengan dinas sosial kan gitu loh. Jadi ini nanti jadi tambah ruwet gitu. Ya, terlihat pula mereka begitu menghabiskan waktunya ya berhari-hari di lokasi tersebut, seakan tidak diperdulikan oleh orang tuanya. Ya. Bagaimana pandangan dari Mas Ari? Ya kalau saya itu orang tua yang tidak baik-baik amat gitu. Saya ya, anak saya 4. Saya merasa bersyukur karena anak saya semuanya tidak seperti itu gitu misalnya ya. Pendidikannya baik. Dia di UI, di Bina Nusantara. Tapi bukan karena saya mampu mendidik mereka, tetapi saya dulu begini, mendidik anak saya itu jangan hanya 2 peraturan saja mas di rumahku itu. Peraturannya cuma 2, yaitu gembel loh saya. Iya gembel, masih belum punya rumah ya, anak saya masih bayi lah. Saya sudah bilang sama istri, rumah peraturannya cuma 2. 1 jujur, 2 tidak boleh melawan ibunya. Kan gitu, saya lebih-lebihkan kan bahwa ibu itu adalah Tuhan yang bisa kamu lihat, Tuhan yang bisa kamu sentuh kan gitu-gitu kan. Tuhan yang bisa kamu ajak bicara. Jadi sejak SD saya sudah begitu. Harus jujur. Nah, inilah yang menyelamatkan saya dari kegalauan seperti itu, kegaduhan seperti itu kan. Saya ini peminum, saya itu peminum whisky. Saya menulis judul anak sekolahan, saya menulis desain produksinya Keluarga Cemara, segala macam, saya menulis lagu. Itu saya minum. Sampai sekarang saya masih minum gitu. Jadi saya bukan bapak yang baik gitu. Saya tidak pernah mengajarkan kamu sholat, enggak. Yang mengajarkan itu istri saya. Nah, buat saya adalah bagaimana mendeteksi anak-anak saya ya day to day-nya. Dengan kejujuran itulah saya mendeteksi. Sederhana aja. Misalnya anak saya pulang malam gitu ya, kamu dari mana gitu. Dari teman-teman lagi bakar-bakar gitu. Pasti itu benar. Gitu. Karena kalau tidak, kalau dia bohong, saya nggak marah. Saya tinggal bilang istri saya, anakmu bohong. Dia yang marah gitu. Dan itu selesai. Itu sangat nyaman jadinya. Ada keterikatan Pak ya? Antara orang tua dengan anak. Harus. Nah, keterikatan saya dengan anak saya karena
dia hanya boleh menurut ibunya, hanya harus menurut ibunya. Dengan saya dia berani. Anak saya semuanya itu adalah penyanggah saya. Kita selalu berdiskusi, tetapi selalu ada keputusannya adalah kalau kalian tidak bisa menggugurkan argumentasi saya, maka untuk sementara kalian pakai argumentasi saya. Nah ini dialog-dialog seperti itu ya. Itu memang dibutuhkan pula untuk anak-anak yang di sana. Mungkin mereka membutuhkan adanya komunikasi dari orang tua. Saya kira iya. Ada perhatian dari papa dan mamanya. Ingin mengungkapkan sesuatu untuk mencurahkan sesuatu, namun tidak ada tempat, akhirnya mereka mencurahkan di sana. Atau dia tidak punya mekanisme itu. Ya, tidak punya sistem gitu ya yang dibangun oleh orang tuanya ya. Saya bukan bicara seperti ini bukan setelah saya bisa menjadi penulis, saya bisa membelikan rumah mereka, bukan loh. Saya masih ngontrak loh. Saya menjadi penulis pertama kali ngontrak yang di Jakarta tidak ada listriknya tahun 80 gitu. Berkata itu membuktikan bahwa saya hidup sangat miskin gitu. Sangat miskin lah saya. Sehingga kawan-kawan di Citayam itu yang memberikan rekomendasi ya karena saya miskin, itu nggak ada urusannya, nggak ada sambungannya, nggak ada kaitannya. Harus ada bimbingan Pak ya? Iya, ya orang tuanya ya harus punya kesadaran bahwa dia ada batasan-batasan yang dia harus pahami, batasan diri dia sendiri gitu. Misalnya kalau saya misalnya kan lucu, saya minum terus saya ngajarin anak saya, kamu setiap hari harus sholat, kamu kan lucu itu, saya nggak sholat kan gitu. Jadi begitu banyaknya aturan-aturan di rumah yang inkonsistensi gitu ya, tidak konsisten, tidak nyatu dengan orang yang memberi peraturan, ya pasti kacau, pasti dilanggar, ya kan? Itu kesadaran itulah, mungkin karena sebagai penulis saya banyak membaca buku, saya banyak itu, sehingga saya lebih ngawur lah gitu. Tapi karya luar biasa loh, Sidul dan juga Keluarga Cemara ini kan sebuah film yang begitu menarik sekali tentang keluarga. Ya kehidupan sehari-hari. Betul, kehidupan sehari-hari. Dan itu menunjukkan ya adanya komunikasi antara anak dan orang tua. Itu bisa menjadi contoh pula untuk anak-anak sana. Kira-kira dari Mas Ari sendiri untuk solusi sosial bagi anak-anak yang ada di Citayam Fashion Week ini kira-kira seperti apa? Kalau saya ini dibiarkan saja dulu, ya dibiarkan saja. Kemudian jangan ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan konten dan lain sebagainya itu. Tapi ini kan kacau ya. Ini kan tahun politik sekarang ini. Betul. Iya kan, aneh 2024 supaya terkenal kan begitu. Itu jadi dia menjadi alat kan. Jadi anak-anak muda ini bukan dibiarkan berekspresi, bukan dibiarkan untuk eksis sebagai dirinya sendiri, tetapi dikooptasi menjadi alat untuk kepentingan si A si B, kepentingan Mbak Em Wong, sekarang untungnya dicabut ya itu ya, merek itu kan, iya kan, dijadikan kepentingan, alat sebagai mencapai kepentingan, dijadikan alat oleh Ridwan Kamil, oleh Anies Baswedan untuk mengekspos dirinya di situ. Nah ini yang orang problem di rumah saja dia ada masalah, problem eksistensi dia di lingkungan sosial aja juga bermasalah kan anak-anak muda ini, lalu ini dikooptasi sebagai alat politik, sebagai alat untuk pencitraan dirinya, diri politisi ya, ini kan jadi ruwet kan. Sebenarnya kalau dibiarkan aja nggak apa-apa, itu seperti apa, bahwa nanti akan ada orang yang misalnya Bumi menjadi peragawan atau menjadi perancang bajunya anak-anak jalanan gitu kan, yang nggak apa-apa juga. Seperti dulu ada pelukis-pelukis grafiti yang kemudian sangat mendunia ya, menjadi pelukis-pelukis yang miliarder lah gitu. Ya, bisa seperti itu, tetapi ini nih tahun politik ini kacau nih. Jadi ditunggangi ya. Iya, tahun konten. Saya lihat ada Mayang Sari juga ya di situ. Betul. Terus ada yang pernikahan di situ ya, oke lah kalau itu masih wajar lah.
tidak ada kepentingan politik kecuali kepentingan ekonomi ya, kayak Pak Im Wong itu ya. Saya kemarin malah mencalonkan di Facebook supaya Pak Im Wong menjadi calon presiden. Tapi saya cabut lagi karena dia mundur dari mereknya, mundur. Ya. Oke, Mas Ari, mungkin ada yang ingin Mas Ari sampaikan untuk ya terusus untuk orang tua di sana yang anaknya ya berpartisipasi di acara Citayam Fashion Week, gitu juga mungkin untuk ya petinggi-petinggi ibu kota menanggapi fenomena seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya petinggi itu, pejabat-pejabat itu itu sebetulnya kan sederhana aja ya. Lakukan hal yang tidak membahayakan masyarakat umum kan. Zebra Cross bukan tempat untuk fashion gitu. Ya sudah itu saja. Gitu. Bagaimana itu? Kan itu bisa diatur. Pada jam sekian Anda boleh, jam sekian tidak boleh, kan bisa begitu ya. Iya kan? Betul. Ya, supaya jangan kamu dipindah di Sarinah, gimana susah. Iya, stasiun Duku Atas apa itu ya? Iya. Itu kan menyambungkan semua tempat kan. Apakah di Sarinah ada? Kan tidak ada. Nah ini yang menurut saya kacau gitu ya. Terus misalnya kayak Pak Im Wong ya dia belajar dari kesalahan dia lah gitu. Janganlah domain publik kemudian didaftarkan. Itu maling namanya. Iyalah. Bagaimana untuk orang tuanya mereka? Nah ini juga bagus ya, orang tua mereka pasti untuk yang orang tuanya Bungi atau Cici itu kan, oh dia bisa melihat bahwa anaknya eksis dan mendapatkan keuntungan ekonomi ya, keuntungan nama, keuntungan status sosial yang lebih bagus kan. Nah itu tinggal si orang tua bukan jangan ya, si orang tua harus memberikan support gitu kan, memberikan ya harus bisa berdiskusi lah, ya ngobrol gitu kan. Nah, kemudian yang cowok kemayu itu kan sudah terekspos ya, orang tua mungkin tidak tahu kan si A si B-nya itu. Nah, ya kan bisa dikasih tahu, diajak ngobrol. Kalau kamu memang dunia kamu itu kita periksa, misalnya kalau saya begitu, kamu punya kecenderungan untuk cowok di cewek ya, oke, kalau kamu itu saya terima. Iya, saya tidak akan, kamu nggak boleh jadi banci, nggak boleh jadi waria gitu. Kalau saya terima sepanjang ada argumentasi yang objektif, argumentasi sesuai dengan kejiwaan misalnya, sesuai dengan petunjuk medis gitu, ya harus diterima gitu kan. Orang tua itu bukan bukan hidup saya, itu hidup kamu. Nah, diskusi seperti ini apakah bisa dicapai di dunia orang tua yang punya banyak peraturan ya, banyak sekali peraturannya itu, dan itu ada yang kejauhan karena kalau kamu nggak memenuhi peraturan ini kamu nanti masuk neraka kan begitu. Iya kan, iya kan, sehingga tidak apa ya, tidak ada objektivitas, tidak ada sintesa gitu. Iya kan, iya kan, jadi semuanya lu mesti begini, lu mesti begini. Anak saya ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Istri saya sholat gitu. Oke, Mas Ari, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, ngobrolnya seru-seru banget, tapi akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Oke. Baik, Besti, jangan lupa untuk share, like, dan juga komen untuk bahas medianya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda semua.